Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so the next discussion will be about pronoun, and the content of our discussion will be about the definition of pronoun, personal pronoun, demonstrative pronoun, interrogative pronoun, and what is indefinite pronoun and noun. Part of indefinite pronoun yaitu noun. Kemudian berikutnya adalah example of questions. So, what is the definition of pronoun? Pronouns are often used to refer to a noun or noun phrase that has already been mentioned. Nah, jadi dikatakan bahwa pronoun itu biasanya digunakan untuk merujuk pada noun atau kata benda dan juga merujuk pada noun phrase atau frasa benda yang sudah disebutkan sebelumnya pada konteks kalimat atau paragraf. Nah, berikut adalah contohnya. Pada nomor 1, Dea sweeps the floor. Nah, jadi Dea itu menyapu lantai. She does it every day. Nah, kata she di sini adalah pronoun yang merujuk pada noun atau kata benda yaitu Dea. Nah, kemudian pada konteks kalimat yang kedua, the students study diligently. Nah, di sini dikatakan bahwa para siswa itu belajar dengan rajin. They have big dreams to be achieved. Nah, kata they di sini adalah pronoun yang merujuk pada noun phrase atau frasa benda the students. Nah, bisa dicermati maksud dari pronoun merujuk pada kata benda dan juga pada frasa benda di sini adalah contohnya. Oke, yang pertama yaitu personal pronoun. Nah, macam dari personal pronoun apa saja yang saya beri nomor 1 yaitu personal pronoun yang posisinya ada pada subjek. Kemudian kedua yaitu personal pronoun yang posisinya ada pada objek. Kemudian yang ketiga ada dua possessive pronoun yaitu possessive adjective dan juga possessive pronoun. Kemudian macam yang kelima yaitu reflexive pronoun. Nah, kita lihat, kita cermati bahwa dilihat dari numbernya, jumlahnya, ada pronoun yang menyatakan singular. Kemudian ada yang menyatakan plural. Singular yaitu tunggal, plural yaitu jamak. Kemudian ada pronoun yang posisinya menduduki posisi orang pertama, first person, singular, kemudian second person singular, kemudian third person singular. Nah, itu yang untuk singular, kolom person ya. Kemudian ada yang menduduki posisi first person plural, ada second person plural, ada third person plural. Itu masih dalam kolom person. Dilihat dari gendernya ada yang male, female, ada yang neuter ya. Oke. Jadi yang male atau female bisa laki-laki atau perempuan atau yang tidak bergender. Nah, yang menduduki posisi subjek adalah I, you, he, she, it, we, you, they. Nah, biasanya ini di posisi subjek. I sleep, you sleep. Nah, posisinya di depan ya. Ini nanti tergantung yang kita butuhkan makna yang mana. Apakah first person singular atau first person plural. Nah, menyesuaikan yang kita butuhkan. Tampaknya ini cukup memahamkan ya penggunaan first person, second person, third person. Nah, first person itu orang yang melakukan. Nah, second itu yang diajak bicara. Kalau third person yang dibicarakan. Nah, I see him, I see her. Nah, saya melihatnya. Itu kan nyanya, orang yang dilihat itu kan posisi tidak ada di situ. Nah, itu yang dimaksudkan dengan third person.
I will give you. Aku akan memberimu. Aku sebagai orang pertama, kamu yang diajak bicara saat itu sebagai orang yang kedua. Nah, seperti itu. Contoh penggunaannya. Kemudian posisi di objek. Nah, ini yang ketika dia posisinya objek ya. Jadi I give you. Nah, you sebagai objeknya. She tell me. Nah, me sebagai objeknya, she sebagai subjeknya. Nah, tergantung posisinya. Nah, ini nanti penempatan pronounnya. Yang di objek yaitu me, you, him, he menjadi him, kemudian she menjadi her, it tetap it, we menjadi us, you tetap you, kemudian they menjadi them. Nah, ini you ada dua karena you sebagai singular, ada you sebagai plural. Kalau saya ngomong dengan satu orang, you open the door. Nah, you hanya satu orang. Saya minta untuk membuka pintu. Tetapi semisal konteksnya dalam satu kelas seperti ini, students. Nah, banyak orang kan saya tetap memakai pronounnya you. Oke, you do this quiz. Nah, ini kan kalian satu kelas lakukan atau kerjakan kuis ini. Nah, itu konteksnya ada yang you sebagai plural, ada yang you sebagai singular. Kemudian yang posesif. Nah, apa beda dari posesif adjektif dengan pronoun ini? Posesif pronoun. Ketika posesif adjektif itu kan my, ada saya beri titik ketiga karena itu harus ditempati oleh noun. Semisal my book, your book, his book, her book, its book, our book, your book, their book. Nah, semisal ini bendanya adalah buku. Nah, jadi setelah possessive adjective itu harus ada benda atau noun. Ini kita melihat kolom yang posesif ya, nomor 3 dan 4. Kalau pronoun itu, possessive pronoun itu tanpa bendanya. This book is mine. Nah, semisal these books are yours. Nah, kayak gitu. Jadi tanpa bendanya. Oke, bisa dicermati penggunaan subjek, objek, dan juga perbedaan possessive adjective dan possessive pronoun ya. Lebih banyak lagi kita memang harus lebih terbiasa membaca teks yang menggunakan berbagai macam contoh pronoun ini. Kemudian yang kelima yaitu reflexive pronoun. Nah, jadi dilihat dari kata refleksif ini artinya memantul ya. Jadi pronoun itu memantul ke pronoun sebelumnya. Semisal dari I, myself, you, yourself, he, himself, she, herself, it, itself, we, ourselves. Nah, ini karena banyak ya plural menjadi selves. Kemudian you ini yourselves ya. Untuk plural karena kalau yang satu hanya yourself, kalau yang banyak yourselves. Nah, bisa dibenarkan. Kemudian they menjadi themselves. Nah, oke, bisa dicermati berbagai macam contohnya dulu. Oke, berikutnya ini adalah penggunaan personal pronoun dalam kalimat paragraf ya. A new neighbor of mine is a nice person. Tetangga baruku adalah orang yang ramah. Recently, I see her in my dream. Akhir-akhir ini aku memimpikannya. In order to make my dream into reality, I take myself to meet her in person. Nah, untuk mewujudkan mimpiku, aku menemuinya sendiri. Oke. Jadi dari paragraf ini ada subjek, pronoun yang posisinya di subjek, yaitu I. Nah, kata I itu adalah subjek pronoun. Kemudian ada pronoun her. Nah, I see her. Nah, setelah verb, ada verb see, kata kerja see, ada her. Nah, di sini her itu adalah objek. Nah, kemudian ada possessive adjective dan juga possessive pronoun. Ingat kalau possessive adjective itu pronoun diikuti bendanya. Nah, ini ada pada kata atau frasa my dream. Nah,
My sebagai possessive adjective, noun-nya adalah dream. Nah, mimpi itu ada kata benda, adalah kata benda. Kemudian penggunaan possessive pronoun mine. Nah, new neighbor of mine. Nah, setelah mine ini kan tidak ada kata bendanya. Nah, ini bedanya dengan possessive adjective. Kalau possessive adjective harus ada kata benda, my dream. Kalau possessive pronoun tanpa benda, mine. Kedua-duanya menunjukkan kepemilikan. Nah, kalau my, mine ini adalah kepemilikanku. Nah, kemudian ada refleksif. Nah, I take myself. Nah, aku kalau diartikan secara sesuai kata ini adalah aku membawa diriku sendiri. Nah, kata myself ini kan memantul ke I. Nah, gitu. Makanya disebut refleksif pronoun. Nah, bisa dicermati ya penggunaan berbagai macam jenis pronoun. Ada 5 tadi untuk personal. Oke. Kemudian next, demonstrative pronoun. Nah, kata demonstrative itu kan artinya menunjuk ya. Nah, ini sebelumnya sudah kita bahas. Kata demonstrative, apa saja yang menunjukkan demonstrative? This, that, this, kemudian those. Nah, perbedaannya kalau di pronoun dia tidak diikuti oleh kata benda. Nah, demonstrative pronoun. This ini menunjukkan near, in distance, or time. Nah, singular. Jadi menunjuk ke benda, menggantikan benda yang dekat. Singular hanya satu. This. Nah, kalau that, far in distance or time, singular. Untuk menggantikan benda yang jauh juga tunggal, benda tunggal. Kemudian these, near, in distance or time, tetapi plural, jamak. Nah, lebih dari 2 ya, lebih dari 1 ini juga sudah masuk these. Nah, untuk benda dekat tetapi jamak. Kemudian those untuk benda jauh tetapi jamak. Nah, this, that, those. Nah, ini adalah penggunaan demonstrative pronoun. Ingat, kalau sebagai pronoun dia tidak diikuti oleh kata benda. This is, that is, these are, not those. Nah, tidak ada bendanya setelahnya. Important notes. Nah, ini perbedaan antara demonstrative pronoun dengan demonstrative adjective. Nah, ingat kalau ada kata adjective berarti setelahnya ada kata bendanya. Untuk demonstrative pronoun contohnya adalah this atau that is a big apple. Nah, these atau those are a thick books. These atau those are thick books. Nah, jadi setelah this atau that tidak ada kata benda. Setelah this atau those tidak ada kata benda, langsung verbnya. Di sini verbnya adalah verb be, is dengan are. Bandingkan dengan demonstrative adjective. Nah, kalau dalam demonstrative adjective itu ada kata bendanya. This atau that apple is big. Nah, apple di sini. This apple, that apple is big. Atau these books atau those books are thick. Nah, bisa dicermati ya perbedaannya. Kalau sebagai pronoun tanpa kata benda. Kemudian interrogative pronoun. Nah, di sini ada interrogative pronoun who, whom, what, which. Nah, interrogative ini maknanya adalah bentuk tanya ya. Nah, biasanya WH question who, whom, what, which ini kan dipakai dalam kata tanya. Tetapi ini difungsikan sebagai pronoun. Nah, ada yang menyatakan person, who, kemudian whom sebagai subjek dan objek. Ada yang menyatakan benda atau thing. Ada what dengan which. Nah, kita lihat contoh kalimatnya. Dalam penggunaan who, whoever wins her heart will be the luckiest man. Nah, jadi setelah whoever tidak ada kata benda. Siapapun yang memenangkan hatinya akan menjadi laki-laki yang paling beruntung. Nah, jadi whoever ini sebagai pronoun, siapapun menggantikan orang. Kemudian penggunaan whom. May I speak to whomever in charge of this event? Nah, setelah whomever tidak ada kata benda.
karena dia fungsinya sebagai pronoun, menggantikan objek di sini ya. Jadi bolehkah aku berbicara atau berbicara dengan orang yang atau penanggung jawab acara ini? Nah, gitu. Untuk penggunaan whatever happens, I'll be here. Nah, ini what sebagai subjek. Apapun yang terjadi, aku akan di sini. Nah, menggantikan kata benda apapun ini. Kemudian I eat whatever I want. Ini what sebagai objek. Aku memakan apapun yang aku inginkan. Nah, jadi apapun digantikan dengan whatever. Bisa jadi yang dimakan nasi, roti, buah, atau apapun itu. Digantikan oleh pronoun whatever. Kemudian which, whatever. We can go at 6 or 7, whichever suits best. Nah, setelah whichever tidak ada noun-nya, langsung verb-nya, finite-nya, suits. Nah, kita bisa pergi pukul 6 atau 7, manapun yang terbaik untukmu. Nah, manapun jam yang kamu bisa. Nah, gitu. Bisa dicermati penggunaan interrogative pronoun who, whom, what, dan which. Nah, berikutnya adalah indefinite pronoun. Nah, setelah tadi personal, kemudian demonstrative, kemudian interrogative, sekarang indefinite pronoun. Nah, ini adalah beberapa kata yang bisa digunakan sebagai indefinite pronoun. Nah, sebagai pengetahuan ya, untuk konteks kalimatnya yang biasanya keluar dalam soal TOEIC akan kita bahas setelah ini. Nah, indefinite yang menyatakan singular, ada another, ada anybody, ada anyone, anything, each, either, everybody, everyone, everything, much, neither, nobody, no one, nothing, one, somebody, someone, something. Ada untuk plural, both, few, many, others, several. Kemudian bisa untuk plural atau singular, all, any, more, most, none, some, such. Nah, ini adalah beberapa contohnya. Kemudian penggunaan dalam kalimat. Nah, ini konflik penggunaan indefinite pronoun yang sering keluar dalam soal mungkin ya. Two things or people. Nah, ketika ada dua benda atau orang. Nah, maka yang digunakan adalah the company only has two choices. Nah, ada dua pilihan. One is to give up. Satu untuk menyerah. And the other is to keep fighting. Nah, jadi one, kemudian the other. Kalau ada dua benda, maka yang digunakan untuk menyatakan benda pertama adalah one. Kemudian untuk menyatakan benda yang kedua adalah the other. Two choices. One is to give up. Kemudian the other is to keep fighting. Nah, ini yang perlu dicermati. Biasanya nanti mungkin blanknya adalah yang kedua. The other itu dikosongkan. Nah, jadi kita harus melihat konteksnya ini berapa benda yang disebutkan. Nah, gitu. Untuk konteks yang kedua, three things or people. Nah, antara tiga benda atau orang. Nah, one deadline is this Monday, another is 2 weeks after that, and the other is the final Friday of the month. Nah, jadi deadline-nya ada 3. One, yang pertama adalah Senin, kemudian another, yang kedua adalah 2 minggu setelahnya, kemudian the other, ini yang ketiga adalah Jumat terakhir bulan ini. Nah, ini untuk yang kedua, ini untuk konteks 3 benda atau 3 orang. Nah, bisa dicermati ya. Yang 3 benda ini muncul kata baru, yaitu setelah one dan the other ada another. Nah, ini untuk menyatakan benda yang kedua. Kemudian konteks yang ketiga, more than 3 things or people. Nah, lebih dari 3 benda atau 3 orang. Of the 5 managers at the meeting,
One was my supervisor and another was take McGrath from personnel, but the others I did not know. Nah, ini menyatakan lebih dari 3 benda atau 3 orang. Muncul kata baru yaitu the others. Nah, one itu yang pertama, kemudian another satu yang kedua, kemudian the others. Nah, sisanya 3 orang, itu kan lebih dari satu ya. The others ada penambahan s. Aku nggak tahu siapa. Nah, bisa dicermati penggunaan one kemudian the other untuk konflik 2 benda atau 2 orang. Kemudian penggunaan one, another, the other untuk konflik 3 benda atau 3 orang. Yang terakhir penggunaan one, another, the others. Nah, untuk konflik lebih dari 3 benda atau 3 orang. Nah, ini konflik yang sering muncul dalam soal. Oke, berikutnya adalah penggunaan indefinite pronoun none. Nah, none ini digunakan for the idea of there being nothing. Jadi ketika tidak ada bendanya. Nah, posisinya sebagai pronoun. Dalam contoh penggunaan kalimat, the company expected a lot of criticism for that decision, but there was none. Nah, jadi perusahaan itu mengharapkan mungkin masukan untuk putusan terbaru yang diumumkan, tetapi ternyata tidak ada. Nah, ketidakadaan ini digantikan dengan kata none. Nah, ini konteksnya. Ketika kalimat itu membutuhkan makna tidak ada dan juga sebagai pronoun, catatannya setelah blank itu tidak ada kata benda ya, maka yang tepat adalah none. Nah, tidak ada. Jadi bisa dicermati penggunaan personal pronoun, kemudian demonstrative pronoun, kemudian interrogative pronoun, dan berikutnya adalah indefinite pronoun. Oke, dan ini none masuk dalam indefinite. Oke, kita masuk dalam contoh kalimat. Contoh yang pertama. We looked for the photocopy paper, but bla 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 could be found. Nah, we look for the photocopy paper, kita mencari kertas fotokopi, but, nah ini menunjukkan sesuatu yang berlawanan kan maknanya, could be found. Nah, setelah blank tidak ada kata benda. Nah, ini optionnya antara no, none, not, never. Semuanya bermakna negatif. Nah, makna negatif yang kita butuhkan dan sesuai dengan konteks kalimat ini apa? Nah, yang paling tepat adalah pronoun. Nah, pronoun apa yang menyatakan tidak ada? None. Nah, oke. Jadi option yang paling tepat adalah none. We looked for the photocopy paper, but none could be found. Oke. Kemudian contoh yang kedua. He tried to delegate the work, but he ended up doing it, bla bla bla. Nah, ini dia mencoba untuk membagi atau berbagi tugas, mendelegasikan tugas. Tetapi akhirnya dia melakukannya. Nah, dari maknanya ini kan kembali ke dia. Nah, ini option yang paling tepat adalah antara his, himself, him dengan he. Yang bermakna refleksif adalah himself. Nah, ini masih enak. Semua optionnya maknanya merujuk kepada he. Nah, yang harus kita pilih adalah yang sesuai dengan konteks ini, yaitu yang refleksif, yaitu himself. Okay. He tried to delegate the work, but he ended up doing it himself. Nah, dia berusaha untuk membagi tugas, tetapi pada akhirnya dia melakukan tugas itu sendiri. Nah, oke. Mungkin karena tidak cukup waktu atau rekannya tidak bisa datang karena pekerjaan yang lain. Nah, konteksnya bisa jadi seperti itu. Akhirnya dikerjakan sendiri. Oke, kemudian contoh berikutnya. We need to find a good place for bla 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 new head office. Nah, ini dilihat setelah blank ada new head office, itu adalah noun phrase. Nah, jadi yang kita butuhkan adalah pronoun yang posisinya
possessive adjective. Nah, karena yang menunjukkan kepemilikan milik kita kan ini kepala kantor kita kan. Nah, menunjukkan kepemilikan dan setelah itu ada noun phrase. Jadi kepemilikan yang bisa diikuti oleh adjective. Yang bisa diikuti oleh noun yaitu possessive adjective. Dari option ada ours, our, us, we. Kalau we posisinya di subjek, us posisinya di objek. Ours itu adalah possessive pronoun. Jadi setelahnya nggak boleh ada noun atau noun phrase. Nah, karena di sini setelah blank ada noun phrase, maka option yang paling tepat adalah our. We need to find a good place for our new head office. Kita perlu menemukan tempat yang baik untuk kepala kantor kita, kepala kantor yang baru. Nah, oke, bisa dicermati ya perbedaannya antara our dengan ours. Kalau setelah our ada noun atau noun phrase, kalau setelah ours tidak ada. Oke, contoh kalimat berikutnya. Blah 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 is not the best bid that we received. Nah, itu atau ini bukan penawaran terbaik yang kita terima. Nah, ini is. Berarti yang kita butuhkan adalah yang singular. Ada penanda is ya. Dari option mana saja yang singular? Antara that, the other dengan another. Kalau this tidak. Yang option A itu tidak. Nah, ingat. Penggunaan the other dengan another itu ketika dalam kalimat ada benda yang lebih dari satu, nah, atau dua atau tiga. Di sini hanya tidak ada yang menunjukkan pilihan. Maka option yang tepat yang menyatakan singular adalah that, demonstrative singular. That is not the best bid that we received. Nah, meskipun the other dengan another ini sama-sama menunjukkan singular, tetapi konteksnya dilihat ketika dalam kalimat ada pilihan yang menunjukkan harus memilih antara beberapa benda atau beberapa orang. Tetapi kalimat ini kan tidak. Jadi yang menyatakan singular adalah demonstrative pronoun that. Ini atau itu bukan penawaran terbaik yang kita terima. Okay, so that's all about pronoun. Kemudian beberapa contoh konteks kalimat. And thank you. And if you have question, silakan bisa dituliskan dalam kolom komentar atau kita kembali ke grup WhatsApp. And after this, we can do practice. So thank you. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.